Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Feby Febrianti, NIM 2022 A1 F004. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini kita akan belajar bersama terkait materi statistika. Disimak baik-baik ya. Saat pandemi COVID-19, kamu dapat melihat data berapa banyak orang yang terinfeksi virus COVID-19. Dari data tersebut, kamu bisa melakukan analisis sederhana seperti pada penularan kasus baru, apakah menurun atau bertambah. Bahkan data tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemerintah untuk pengambilan kebijakan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah fakta atau angka-angka yang dikumpulkan, dianalisis, dan diringkas untuk disajikan. Contohnya seperti data penularan COVID-19 tadi. Nah, dari definisi data itu sendiri kita jadi tahu kalau sebuah save data itu pada akhirnya akan membutuhkan penyajian data. Lalu apa yang dimaksud dengan penyajian data? Penyajian data adalah upaya untuk menampilkan atau memaparkan data yang didapatkan secara visual. Pada tujuannya adalah untuk mempermudah proses pemahaman dan analisis data yang jumlahnya banyak. Lalu bagaimana cara menyajikan data? Penyajian data secara visual biasanya melibatkan teknik desain grafis. Ada macam-macam penyajian data yang bisa kita gunakan, diantaranya adalah penggunaan tabel, diagram, dan grafik. Terkadang kalau kita dapat banyak informasi secara lisan maupun tertulis yang berisikan kalimat panjang dalam satu waktu, kita suka jadi bingung untuk mendapatkan informasi pentingnya. Beda kalau kita tuangkan informasi itu ke dalam bentuk penyajian data, kita jadi bisa dengan lebih cepat mendapatkan informasi pentingnya kita perlukan. Gimana, sudah paham tentang penyajian data? Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Disimak baik-baik ya. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai yang dapat digunakan untuk mewakili keseluruhan suatu kelompok data. Bagaimana? Apakah sudah tahu? Materi yang akan kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama, mean. Yang kedua, ada median. Dan yang terakhir, ada modus. Ketiganya merupakan bagian dari ukuran pemusatan data. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mean. Mean sering disebut sebagai nilai rata-rata. Untuk mencari mean, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi, di mana Xi adalah nilai tengah kelas Ki dan Fi adalah frekuensi kelas Ki. Yang kedua yaitu median. Median sering disebut sebagai nilai tengah. Rumus untuk mencari median yaitu MS sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurang FK dibagi dengan F, di mana median berada pada urutan Kn per 2 dengan L adalah tepi bawah kelas median. Pada P adalah panjang interval kelas, FK adalah frekuensi kumulatif, dan F adalah kelas median, dan N adalah banyaknya data. Yang ketiga adalah modus. Modus sering disebut sebagai nilai yang sering muncul. Untuk mencari modus, kita bisa menggunakan rumus MO sama dengan L ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2, dengan L adalah tepi bawah kelas. Modus P adalah panjang interval kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus terhadap frekuensi kelas tepat 1 sebelum kelas modus, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus terhadap frekuensi kelas tepat 1 setelah kelas modus. Jadi, tadi merupakan materi dan rumus dari mean, median, dan modus.
apakah semuanya sudah bisa memahami dan sudah hafal rumusnya? Maaf Bu, saya belum bisa memahaminya. Baik, untuk lebih jelasnya, kita langsung pada penerapan soal kehidupan sehari-hari ya. Di sebuah toko sayur yang maju terdapat 100 karyawan yang setiap bulannya mendapatkan uang bonus tambahan dari hasil kerjanya. Data tersebut telah tersaji pada tabel. Berikut dapat kalian membantu manajer toko tersebut untuk menentukan rata-rata uang bonus yang didapatkan 100 karyawan selama 1 bulan. Sekarang kita akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh manajer tersebut. Yang pertama, kita harus menambahkan kolom XI dan FIXI pada tabel selanjutnya. Kita mencari X1 dulu. Pada baris pertama, yaitu rentang 150 sampai 158 dijumlahkan, kemudian dibagi 2 hasilnya 154 dan dituliskan pada tabel. Selanjutnya mencari X2 dan seterusnya juga sama. Kemudian yang kedua, kita mencari nilai F1 dikali X1 dengan cara mengalihkan frekuensi pada baris pertama dan X1 yaitu 5 kali 554. Hasilnya adalah 770. Begitu juga untuk mencari nilai yang bawah-bawahnya. Selanjutnya kita mulai ke rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Untuk yang pertama, kita mencari sigma FI dikali XI terlebih dahulu. Hasil tersebut didapatkan dari menjumlahkan tiap kolom itu. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 18,028. Selanjutnya kita mencari sigma FI dengan cara menjumlahkan kolom frekuensi dengan total adalah 100. Kemudian kita bagi dan hasilnya adalah 180,28, namun itu dalam puluhan ribu. Jika menjadi rupiah totalnya adalah 1.802.800 rupiah. Jadi rata-rata data uang bonus yang didapatkan 100 karyawan selama 1 bulan yaitu 1.802.800 rupiah. Permasalahan yang kedua, manajer juga bingung berapa nilai komisi yang terletak pada pertengahan yang diperoleh karyawan selama 1 bulan. Selanjutnya kita akan membantu menyelesaikan permasalahan yang kedua. Untuk yang pertama, kita menambahkan kolom FK atau frekuensi kumulatif. Baris pertama, frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi yaitu 5. Kemudian baris kedua, frekuensi kumulatif didapatkan dari menjumlahkan 16 dan 5, hasilnya yaitu 2. Baris ketiga FK didapatkan dari menjumlahkan 20 dan 21 yaitu 41. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya yaitu N. N adalah total dari frekuensi, maka hasilnya adalah 100. Selanjutnya yaitu kelas median. Kelas median didapatkan dari membagi N dan 2. N adalah 100, kemudian dibagi 2 adalah 50. Sekarang kita fokus pada FK atau frekuensi kumulatif. FK yang memuat angka 50 adalah pada interval 177 sampai 185. Dengan FK-nya adalah 62, maka L atau tepi bawahnya yaitu 177 kurang 0,5 adalah 176,5. Selanjutnya untuk mencari FK adalah menjumlahkan frekuensi sebelumnya dari frekuensi kelas median yaitu menambah 20, 16, dan 5. Didapatkan hasilnya adalah 41, maka dimasukkan ke rumus L ditambah P N per 2 dikurang FK dibagi F, sehingga didapatkan hasil 180,357. Sehingga nilai bonus yang terletak pada pertengahan atau median yang diperoleh karyawan adalah Rp7.800.570.000. Berdasarkan data tersebut yang tersaji dalam tabel, manajer itu menyimpulkan bahwa kebanyakan karyawan memperoleh bonus sebesar Rp1.810.000. Benarkah pernyataan itu? Dapat dilihat dari tabel tersebut. Frekuensi terbanyak yaitu 21 dengan kelas interval 177 sampai 185. Karena 181 itu terletak antara 177 sampai 185,
Hal itu menunjukkan bahwa 181 termasuk ke dalam kelas modus, sehingga pernyataan manajer tersebut dapat dikatakan relevan dengan data pada tabel. Untuk lebih jelasnya, kita bisa buktikan dengan rumus modus. Untuk yang pertama, kita mencari L atau tepi bawah dari kelas modus. Untuk yang pertama, yaitu 177 dikurang 0,5 adalah 176,5. Selanjutnya kita mencari D1. D1 didapatkan dari mengurangi frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 21 dikurang 20 sama dengan 1. Kemudian mencari D2 didapatkan dari mengurangi frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, yaitu 21 kurang 20 sama dengan 1. Dan yang terakhir yaitu P. P-nya adalah 9. Kita masukkan ke rumus L-nya 176,5, P-nya 9, D1-nya 1, D1 yang bawahnya juga 1, dan D2-nya yaitu 1. Kemudian 176,5 ditambah 9 dikali 1 yaitu 9, 1 ditambah 1, 2 jadinya 9 per DU, sehingga didapatkan hasil 181. Sehingga dapat dibuktikan bahwa pernyataan manajer tersebut benar, yaitu kebanyakan karyawan memperoleh bonus sebesar Rp1.810.000. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan penerapan median dan modus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Usai sudah materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.